Jadi sadar nafas dan olah nafas adalah dua hal yang berbeda. Sadar nafas itu adalah hubungannya dengan kundalini, sedangkan olah nafas itu hubungannya dengan prana. Prana ini hubungannya dengan energi alam semesta, energi kemakhlukan, sedangkan kundalini adalah energi murni, energi ilahi yang lama tertidur, dan bangkitnya ini di saat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam damai bahagia, salam sehat, salam sukses untuk kita semua. Di sini ada pertanyaan yang mantap Bapak Ibu. Pertanyaannya begini Bapak Ibu. Assalamualaikum, rahayu Mas. Nggih, waalaikumsalam, rahayu. Mas, apakah olah nafas bisa membawa kita kepada kesadaran murni atau pengenalan jati diri? Oke, pertanyaan yang mantap. Jadi begini Bapak Ibu, kita harus membedakan olah nafas dan sadar nafas. Karena olah nafas dan sadar nafas itu adalah dua jalur yang berbeda. Dan dari pertanyaan ini, saya nyatakan olah nafas itu tidak akan pernah bisa sampai kepada kesadaran. Karena beda jalur. Kecuali jika Tuhan itu berkehendak lain. Jadi umumnya sadar nafas itu ya hanya perkara dunia, hanya perkara alam semesta. Karena beda jalur Bapak Ibu. Antara sadar nafas dan olah nafas itu beda jalur. Sadar nafas itu adalah kundalini, sedangkan olah nafas itu adalah prana. Dan prana ini adalah energi alam semesta, energi kemakhlukan. Kalau sadar nafas itu adalah energi keilahian. Jadi di saat Bapak Ibu menggunakan olah nafas, otomatis di situ kan kita masih menggunakan pikiran, masih mengatur nafas, masih menarik, tahan, hembuskan, pikiran masih jalan. Sedangkan untuk menuju kepada kesadaran murni itu energinya kundalini, bukan prana. Jadi pertanyaannya apakah olah nafas bisa membawa kita kepada kesadaran murni? Kalau menurut saya nggih Bapak Ibu, nggak bisa. Tapi ada kecualinya, kecuali Tuhan berkehendak lain gitu loh. Bukan berarti nggak bisa, cuman ini sepengetahuan saya itu nggak bisa. Kecuali ada kecualinya itulah. Ada kecualinya jika Tuhan berkehendak lain. Tapi jalurnya olah nafas itu adalah jalurnya prana. Jalurnya prana, energi yang ada di bawah pusar kita ini yang mengalir ke otak kita. Ini daya hidup alam semesta. Makanya olah nafas itu masih menggunakan pikiran, masih mengatur-ngatur nafas. Sedangkan menuju kepada kesadaran murni, kesadaran sejati, kita harus melepaskan pikiran. Sudah tidak mengatur-ngatur nafas. Jadi kita mengikuti nafas yang alami, nafas yang murni tanpa mengaturnya. Gitu Bapak Ibu. Jadi kalau olah nafas itu membangkitkan atau menggerakkan energi prana. Nah, energi prana ini hubungannya dengan ya jadi tambah kuat, tambah sehat, tambah buger. Nanti kalau dapat bonus umpamanya ajna kita terbuka sehingga masuk ke dalam makom mukasafah yang umumnya itu yang melihat makhluk dan sebagainya itu di ajna. Jadi olah nafas itu adalah energi alam semesta. Sedangkan kalau untuk menuju kepada kemurnian itu dengan sadar nafas, hanya mengamati, menyadari, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas tanpa mengatur-aturnya. Jadi nafas murni. Nafasnya kencang ya biarin. Gitu, ya biarin.
nafasnya pendek, ya biar kita hanya menyadari nafas itu saja. Ini kalau sadar nafas. Jadi sadar nafas dan olah nafas adalah dua hal yang berbeda. Sadar nafas itu adalah hubungannya dengan kundalini, sedangkan olah nafas itu hubungannya dengan prana. Prana ini hubungannya dengan energi alam semesta, energi kemakhlukan, sedangkan kundalini adalah energi murni, energi ilahi yang lama tertidur, dan bangkitnya ini di saat kita sudah tidak mengatur-ngatur lagi, saat kita hanya menikmati nafas tanpa mengatur nafas, kita menghayati nafas tanpa mengatur-ngatur nafas, tanpa mempertanyakan nafas, tanpa ada pertanyaan-pertanyaan dalam pikiran, maka energi kundalini ini akan naik, akan bangkit dan naik. Ini Bapak Ibu, jadi beda antara sadar nafas dan olah nafas. Dan pertanyaan apakah olah nafas itu bisa mencapai kepada kesadaran murni, ya mungkin bisa, mungkin, tapi 0,00001% gitu loh. Dan 99,000 berapa itu tidak, karena jalurnya beda, jalur kemakhlukan dan jalur keilahian. Sadar nafas adalah jalur keilahian, tidak menggunakan pikiran karena kita hanya mengamati keluar masuknya nafas dengan kenetralan. Sedangkan olah nafas di sini kita mengatur nafas, masih menggunakan pikiran, tarik nafas, tahan, hembuskan, masih ada pengatur-aturan nafas. Itu Bapak Ibu. Jadi olah nafas itu hubungannya dengan energi kemakhlukan, energi alam semesta. Ya bisa cerdas dengan olah nafas, nanti akalnya itu ya bisa cerdas, tapi kan akal yang belum benar-benar tunduk patuh gitu loh. Jadi cerdas ya bisa, tapi belum benar-benar tunduk patuh. Makanya nanti ya gitulah. Intinya olah nafas itu adalah energi prana, energi kemakhlukan, energi alam semesta. Sedangkan sadar nafas itu adalah energi kundalini, energi ilahi, energi murni yang akan membawa jiwa kita naik menuju kepada kesadaran murni, kesadaran sejati. Jadi yang mau praktek olah nafas di monggo. Tapi ya itu tadi, olah nafas itu hanya untuk ya kecerdasan, oke, untuk kebugaran, oke, untuk kesehatan, oke, untuk kekuatan, oke, kekuatan fisik, oke Bapak Ibu. Jadi antara olah nafas dan sadar nafas itu dua hal yang berbeda. Jadi Bapak Ibu mau mempraktekkan yang mana, untuk raga atau untuk roh, untuk kesehatan atau untuk kesadaran, untuk kecerdasan ya monggo. Olah nafas pun mencerdaskan, cuman di situ kecerdasannya itu belum benar-benar tunduk patuh, belum benar-benar iman, sehingga masih ada getaran-getaran egonya. Masih mungkin cerdas tapi keras, cerdas tapi masih ada egonya lah. Ini kalau kecerdasannya dengan olah nafas. Tapi kalau kecerdasan dengan sadar nafas, cerdas tapi lembut, cerdas tapi bijaksana. Jadi sama prosesnya, cuma beda getarannya dan juga beda energinya. Itu Bapak Ibu. Jadi apakah olah nafas bisa membawa kita kepada kemurnian sejati? Tidak. Kemurnian itu dengan sadar nafas. Gitu Bapak Ibu.